Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Amri dengan NIM 220404501056, kelas 3C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Dasar-Dasar Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Pak Aswar SPD MPD. Adapun yang akan saya lakukan ialah mengidentifikasi dan menemukan salah satu film di mana di film tersebut menerangkan tentang konsep persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial. Adapun film yang akan saya identifikasi ialah film yang berjudul The Greatest Showman 2017. Adapun sedikit sinopsisnya, jadi film ini bercerita tentang seorang anak yatim piatu yang mana anak tersebut memiliki ambisi yang kuat untuk sukses dalam sebuah sirkus. Dan ini merupakan film biografi. Begitulah sedikit sinopsis yang saya berikan. Adapun yang pertama yang akan saya identifikasi ialah persepsi diri di dalam film tersebut yang berada pada menit 21 detik 40 sampai dengan menit ke-25. Mengapa aktor-aktor tersebut melakukan persepsi diri, yaitu aktor-aktor tersebut ini berupa orang-orang yang akan menjadi anggota sirkus yang akan direkrut oleh PT Bandung, dan orang-orang tersebut merupakan orang-orang unik. Yang pertama itu ada orang-orang pendek, ada salah satu pria pendek yang mana pria tersebut melakukan persepsi dirinya bahwa dirinya itu tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai kemampuan, dan orang-orang akan menertawakannya apabila tampil di dalam sirkus tersebut. Dan bagaimana ia melakukan persepsi diri? Dengan cara ia memandang dirinya bahwa dirinya itu tidak memiliki nilai, dan membuat ia tidak berani keluar dari kamarnya dan menunjukkan kemampuannya. Dan contoh persepsi diri lainnya yang terjadi pada salah satu aktor yang merupakan anggota yang akan direkrut oleh PT Bandung, yaitu pria dengan suara yang bagus tetapi berjanggut, yang mana perempuan tersebut mengapa perempuan tersebut melakukan persepsi diri dikarenakan penampilan fisiknya. Dan bagaimana perempuan tersebut melakukan persepsi diri, yaitu dengan menganggap dirinya ini penampilannya ini sangatlah buruk, dan sehingga ia menyembunyikan dirinya di balik gorden dan tidak berani menunjukkan kemampuan bernyanyinya itu. Persepsi sosial dalam film tersebut terjadi pada menit 8 detik 55 sampai dengan menit 54. Mengapa aktor tersebut melakukan persepsi sosial? Jadi aktor tersebut yaitu ayahnya istrinya PT Bandung, yang mana ia melakukan persepsi sosial kepada PT Bandung, yang menganggap bahwa PT Bandung itu tidak memiliki apa-apa sehingga akan mengembalikan anaknya dan tidak bisa sukses. Bagaimana ia melakukan persepsi sosial, yaitu dengan mengatakan seperti itu, sehingga persepsi sosialnya itu berubah pada menit ke-54 yang membuat ayah istrinya PT Bandung mengatakan bahwa kamu sudah sukses, kamu sudah berhasil, yang membuktikan bahwa persepsi sosialnya ayahnya ini bisa berubah karena PT Bandung bisa membuktikan bahwa ia bisa sukses. Atribusi sosial yang terjadi pada film The Greatest Showman ini terjadi pada menit ke-26 detik 37 sampai dengan menit ke-28 detik ke-20. Ya, ketika itu PT Bandung yang diperankan oleh Hugh Jackman itu memulai sirkusnya di banyak orang di masyarakat sekitar sirkusnya yang
yang membuat masyarakat tersebut beratribusi bahwa sirkusnya adalah pertunjukan aneh dan tidak pantas untuk dipertunjukkan, yang mengakibatkan itu merupakan atribusi negatif terhadap karakter PT Bandung ini dan anggota sirkusnya. Bagaimana masyarakat tersebut melakukan atribusi sosial dengan cara mereka memandang aneh sirkus tersebut dan merasa sedikit takut terhadap sirkus tersebut, dan ternyata ada di menit 28 detik 20 atribusi sosial itu berubah setelah mereka melihat penampilan yang luar biasa. Sikap sosial yang terjadi pada film tersebut terjadi pada jam 1 menit 25 detik 8 sampai dengan jam 1 menit 7 detik 20. Mengapa sikap sosial tersebut terjadi? Ini pada saat aktornya yaitu Philips, merupakan rekannya Peter Bandung, menolak untuk kembali kepada orang tuanya. Ia berkata tidak menginginkannya lagi. Dan mengapa Philips mengatakan seperti itu, melakukan sikap sosial tersebut dikarenakan Philips memiliki nilai atau sudut pandang bahwa apa yang ia lakukan sudah benar dan ia juga mencintai orang yang benar. Bagaimana ia melakukan tersebut? Dengan cara menolak ajakan dari orang tuanya untuk kembali lagi ke pekerjaan awalnya, pekerjaan yang tidak ia sukai, dan lebih melanjutkan lagi pekerjaan ia sekarang, yaitu menjadi rekannya PT Bandung sebagai anggota dari sirkus tersebut dan mencintai anak yang berbeda darinya. Dan sikap sosial ini menimbulkan perilaku tersebut. Yang terakhir yaitu prasangka sosial. Dalam film tersebut terjadi pada jam 1 menit 15 detik 7 sampai dengan jam 1 menit 15 detik 18. Mengapa aktor tersebut melakukan prasangka sosial? Aktor tersebut ini merupakan masyarakat yang ada di lingkungan sirkusnya PT Bandung. Mereka melakukan prasangka sosial berupa diskriminasi terhadap anggota sirkusnya PT Bandung. Dan bagaimana ia melakukan prasangka sosial? Dengan cara mereka menghina anggota sirkusnya dengan mengatakan bahwa kau harus pergi dengan orang-orang anehmu ini, atau mereka mengatakan dengan kau juga harus pergi dengan orang Afrika, orang hitammu itu. Seperti itu yang membuat prasangka sosial tersebut berupa diskriminasi dan merupakan hal negatif dari masyarakat tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari mengidentifikasi persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, prasangka sosial. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan prasangka sosial yang negatif bisa menjadi positif lagi. Saya tutup dengan sebuah kutipan yang ada di dalam film tersebut, yang mana ia mengatakan bahwa seni yang mulia adalah yang membuat orang lain bahagia. Dan sebuah pesan yang dapat saya ambil juga di dalam film tersebut, bahwa kekurangan bukan sebuah hambatan untuk menunjukkan kemampuan. Dan berbeda dengan orang lain bukan sebuah kesalahan, melainkan sebuah keunikan yang mungkin saja yang membuat kita akan semakin bersinar di antara orang-orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.